Akan mulai dari revisi Undang-Undang P2SK ya Pak ya. Ini juga kembali terus menjadi sorotan begitu dengan beberapa perubahan yang ada di dalamnya begitu, termasuk adalah berkaitan dengan bursa kripto begitu Pak. Nah ini seperti apa, mungkin Anda bisa menjelaskan begitu ya perubahan dalam revisi Undang-Undang P2SK berkaitan dengan kripto, kemudian juga bagaimana ini bisa menjawab tentunya kekhawatiran dari para pelaku di bursa kripto. Ada beberapa yang disampaikan oleh para pelaku bursa ini bahwa ada kekhawatiran ini tidak menjadi kompetitif Pak ke depannya. Seperti apa? Perlu disampaikan kepada publik, kepada seluruh masyarakat luas, terutama kepada para investor kripto, generasi-generasi baru, anak-anak muda Indonesia yang mulai tertarik untuk melakukan investasi di aset digital, bahwa keinginan untuk melakukan regulasi ini didasarkan kepada pengaturan bahwa kripto sebelumnya itu kan hanya menjadi sebuah barang komoditas. Sebagai komoditas, kemudian diperdagangkan sebagai komoditas. Kemudian diatur, diregulasi oleh Kementerian Perdagangan melalui Bapepti. Di sana mereka hanya ada exchanger para pedagang. Lah, kemudian melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 mengenai P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, itu kita memasukkan aset digital ini, aset kripto ini sebagai sebuah aset keuangan. Ketika dia menjadi aset keuangan, maka kita harus mengikuti tata kelola governance di sektor keuangan, di mana regulator, pengawas, dan kemudian ada unsur pelindungan terhadap konsumen, pengaturannya oleh otoritas jasa keuangan. Bahkan ada kepala eksekutifnya sendiri, IAKD. Nah, ini tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi yang logis dalam pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Di mana yang kita perlu sampaikan kepada publik secara luas adalah ketika dia menjadi aset keuangan, yang kita kedepankan adalah tata kelola. Kalau seorang yang dulunya adalah exchanger, kemudian memperdagangkan kripto, ada nasabah yang datang membeli sama dia, ini kan penting untuk diketahui bahwa transaksi jual beli ini tidak dilakukan oleh para pihak yang kemudian tidak ada clearingnya, tidak ada penyerahan barangnya. Jadi kalau nanti, dan diperdagangkan di mana? Jadi kalau Anda seorang exchanger, mau menjadi seorang pedagang aset kripto, Anda harus memperdagangkannya di bursa. Di mana? Bursa kripto. Bursa kripto itu saat ini yang ada sudah beroperasi, dan kemudian ada yang masih menunggu untuk mendapatkan izin operasional. Dan kita menyerahkan kepada pengaturannya kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengatur seperti apa. Kemudian di dalam bursa kripto itu, seorang yang melakukan perdagangan kripto, ketika orang mau masuk memperdagangkan, maka yang jelas, dia punya barang apa tidak? Punya aset kripto tidak untuk diperdagangkan. Kemudian dia membeli itu atas nama nasabah. Bukan atas nama exchanger. Jangan sampai kemudian uangnya nasabah dipakai oleh exchanger. Dan kemudian ketika membeli dari siapa? Dan kemudian disebutkan disimpan oleh siapa? Kustodinya ada, clearingnya ada. Kapan pada saat barangnya ada, diserahkan kapan, dibayar kapan, dan diserahkan kepada nasabah kapan? Kalau nasabah itu mau menyimpan di lembaga kustodi, silakan. Tapi atas nasabah, atas nama nasabah. Jangan sampai kemudian barang disimpan oleh exchanger atas nama exchanger. Padahal itu bukan barang dia. Nah, tata kelola ini kan harus diterapkan. Karena ini aset kripto sekarang, aset digital ini menjadi aset keuangan. Jadi praktek-praktek yang selama ini berjalan, di mana seorang biasa saja, exchanger itu, dia punya exchanger, kemudian exchanger membeli kripto pakai uangnya
nasabah yang menaruh kepercayaan kepada exchanger untuk membelikan aset kripto, tetapi dibeli atas nama exchanger. Dan kemudian barangnya diambil masih atas nama exchanger, dan belum tentu barang ini sudah dibeli, uangnya sudah diserahkan apa tidak. Ya. Lah, hal-hal yang seperti ini kan harus diatur tata kelolanya. Lah, inilah kalau menurut saya tentunya ini menimbulkan konsekuensi, ada orang yang harus diatur tata kelolanya ini menjalankan praktek bisnis yang baru, dia harus menyesuaikan. Tentunya harapan saya, harapan kami para regulator, lawmakers ini menginginkan aset kripto ini menjadi aset yang tata kelolanya dijalankan dengan baik. Oke, tapi so far komunikasi seperti apa begitu Pak? Dengan pelaku selama usaha, ini dengan kami OJK? bertemu dengan banyak asosiasi, termasuk asosiasi blockchain dan kemudian asosiasi yang lain, itu menyampaikan mereka menyambut dengan sangat bagus. Sangat baik bahwa keinginan mereka untuk diatur sebagai diatur oleh regulator untuk bersama-sama mengembangkan aset digital di Indonesia ini. Karena keinginan kita cuma satu, aset digital ini menjadi aset yang diminati oleh generasi baru, terutama anak generasi Z, dan kemudian yang kuat itu adalah anak bangsa kita. Jangan sampai kemudian yang memainkan peran justru pedagang asing, memakai platform asing, memakai uang dalam negeri. Ya kan? Kemudian book ordernya juga di luar. Jangan sampai likuiditas di dalam negeri, investasi di dalam negeri ini ditarik oleh luar. Dan kemudian diputar uangnya di luar. Ya jangan dong. Kita mau melakukan penguatan ini dalam rangka kepentingan nasional kok. Kepentingan nasional dalam rangka memperkuat struktur perekonomian nasional kita. Mengembangkan investasi dan sistem keuangan digital yang kuat di Indonesia. Maka perlu dibentuk bursa. Kemudian ada self-regulatory officer-nya, yaitu lembaga clearing-nya, lembaga kustodinya. Kalau perlu nanti mereka ICO, ya kan, offering koin itu, internal offering itu di Indonesia, menerbitkan koin di Indonesia dan dijual di Indonesia. Kemudian mereka ada pemeringkatnya, lembaga pemeringkatnya. Dengan diharapkan dengan lembaga pemeringkat itu, mereka akan tahu koin ini mempunyai valuasi seberapa kuat. Dikendalikan oleh pihak-pihak yang kredibel. Dengan latar belakang apa. Dan kemudian di tahapan berikutnya, kita ingin memperkuat aset digital itu dalam proses tokenisasi. Kemudian ada real world asset yang dalam rangka memperkuat stablecoin. Lah, pengaturan-pengaturan yang kuat dalam rangka memberikan ruang investasi dan penguatan ini tentunya kan harus melalui proses sosialisasi di undang-undangnya.